Shalom. Saya berpikir bahwa saya baru pertama kali melayani di sini. Ternyata bertahun-tahun yang lalu saya pernah di sini, saudara. Saya dari Semarang dan melayani di Gereja City Blessing, Geraha Patma, dekat bandara. Jadi kalau ada landing di kota Semarang, di situ ada perumahan, di situ ada satu-satunya gereja. Jangan lupa untuk terus berdoa buat pelayanan Pak Sony di Semarang. Nama saya Sony Zaluhu. Saya orang Nias. Ada orang Nias di sini? Saya tinggal di Semarang, istri saya orang Semarang, dan saya punya 3 anak cowok yang ganteng-ganteng. Jadi kalau Anda punya anak putri, kita nanti bisa tukar-tukar kartu nama setelah ini. Ya kan? Baik, saudara, kita hari ini akan belajar bersama-sama dari Markus pasal yang ke-14. Buka Alkitab saudara, Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal 14, ayat 3 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca bergantian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Untuk penguburanku. Ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Coba tahan di ayat yang ke-9. Saya mulai dari yang paling bawah. Ini ayat yang sangat luar biasa, saudara. Di sini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini satu dari sedikit ayat di dalam Alkitab, di mana apa yang dilakukan oleh seorang manusia, apa yang dilakukan, tindakan seorang manusia bisa diingat di mana Injil diberitakan. Di mana-mana Injil itu memberitakan siapa Yesus, apa pekerjaannya, kepada siapa dia melakukan sesuatu. Tetapi yang ini bagian yang sangat penting dan bagian yang sangat indah. Ada sesuatu yang dilakukan oleh wanita ini sehingga melalui apa yang dia lakukan, melalui apa yang dia kerjakan, dia diingat di mana Injil diberitakan. Termasuk pagi ini di gereja ini kita mengingat wanita ini. Di seluruh dunia kalau ada pendeta yang sedang berkhotbah dari perikop yang sama, mereka juga mengingat wanita ini. Mengingat tindakannya. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah? Kalau kita anak-anak Tuhan melakukan sesuatu dan apa yang kita lakukan itu saudara, ternyata menjadi perkara yang begitu dahsyat, begitu hebatnya. Kita diingat. Jangan sampai kita itu hadir menjadi orang-orang yang hanya ada untuk dilupakan. Jangan sampai kita menjadi orang anak Tuhan di mana kita sendiri tidak merasa pasti apakah Tuhan mengingat kita atau tidak. Memang kita datang ke gereja, betul? Memang kita baca Alkitab. Ingat prinsip yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Itu tidak menjadi jaminan buat kita ke gereja berdoa, ya, berbuat baik. Itu adalah ciri dari kekristenan yang sejati. Bagian yang harus Anda kerjakan. Betul saudara? Sebagai anak Tuhan kita harus bergaul intim dengan Tuhan.
Sebagai anak Tuhan kita harus memberi persembahan. Sebagai orang Kristen kita harus menolong orang lain. Memang itu kewajiban kita setelah masuk dalam pintu keselamatan. Tapi saya mau mengingatkan kita pagi ini, ada sesuatu yang perlu kita lakukan seperti wanita ini kerjakan. Supaya apa? Supaya kita diingat. Pasti Tuhan ingat kita dong. Haleluya. Tapi di antara semua faktor dalam diri kita di mana Tuhan ingat kita, ada satu yang Tuhan catat di dalam Alkitab yang menjadi teladan buat kita pagi ini. Anda mau diingat oleh Tuhan berdasarkan apa yang Anda kerjakan. Haleluya. Mari kita belajar pagi ini dengan apa yang dilakukan oleh wanita. Tentu saudara bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan oleh wanita ini? Aku mau supaya apapun yang aku lakukan, itu mencerminkan firman Tuhan yang barusan kita baca. Kembali pada ayat yang ketiga, coba ditampilkan. Mari kita belajar dan pagi ini kita akan mendapat rema bersama-sama dari wanita ini. Pertama, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara, kenapa di situ tercatat dengan sangat jelas Yesus berada di Betania? Ada dua tempat kesukaan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di Kapernaum, di sekitar Danau Galilea, maka Yesus setelah dia selesai melayani di kota-kota di sepanjang Danau Galilea, Tuhan Yesus itu selalu nginap di satu tempat dan kota itu namanya kota Kapernaum. Karena di situ ada rumah mertua dari salah seorang muridnya, rumah mertua Petrus. Kalau Anda sering ke Israel, maka Anda bisa menemukan bekas reruntuhan rumah Petrus. Jadi Yesus selalu pergi ke tempat yang sama. Dia suka tinggal di sana. Betul saudara? Di Yerusalem, kalau Tuhan berkunjung ke Yerusalem, setelah dia selesai berjalan-jalan dari Bait Allah, bergaul dengan orang-orang Farisi di daerah Yerusalem, maka dia turun melewati lembah Kidron, naik ke Bukit Zaitun, di balik Bukit Zaitun 10 menit jalan kaki sampai di sebuah kota namanya kota Betania. Yesus juga sering tinggal di sana. Itu tempat kesukaan Yesus. Saya sering merenung kalau sering berada di sana. Hampir setiap bulan saya ke sana, saudara. Saya baru pulang, jadi masih gini-gini Pak Sony ini ya. Saya baru nyampe Indonesia hari Kamis malam kemarin. Dan saya tidak boleh membatalkan pelayanan. Saya berkata, Anda menerima sesuatu yang fresh pagi ini. Haleluya. Saya suka duduk memandang kota Yerusalem dan berkata, betapa indahnya ya Tuhan, kalau Engkau menjadikan hidupku sebagai rumah kesukaan-Mu. Kalau hidup kita menjadi rumah kesukaan Tuhan, dia akan pergi dan datang lagi dan datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Itu menjadi tempat tinggal favorit Tuhan. Apa yang membuat banyak mujizat terjadi dalam hidup kita? Ketika Tuhan hadir di dalam diri kita secara konsisten. Di mana Tuhan hadir, di situ mujizat terjadi. Katakan amin. Itu yang terjadi di Betania, di rumah Simon si kusta. Yesus berulang kali datang ke sana. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Katakan duduk makan. Apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Tuhan Yesus itu lagi duduk makan. Jadi begini ya, saya mau gambarkan kepada saudara. Meja untuk duduk makan itu berbentuk U. Yesus duduk di tengah, lalu dia duduk, tidak ada kursi, duduk di lantai. Lalu dia bercengkrama dengan orang di sebelah kirinya, bercengkrama dengan orang di sebelah kanannya. Perhatikan, dalam konteks akar Ibrani, yang duduk makan pada waktu itu adalah laki-laki. Kemana adanya perempuan? Perempuan ada di belakang. Perempuan tidak diizinkan berada di dalam komunitas laki-laki yang sedang berbicara di ruang tamu. Perempuan tempatnya di belakang. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka lakukan ketika Yesus duduk makan? Mungkin mereka tanya, Tuhan gimana kabarnya? Tuhan habis ini kita mau kemana? Atau mungkin juga Tuhan hanya berbicara kepada orang di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sementara orang-orang lain yang ada di pojok itu sibuk dengan acara sendiri-sendiri. Coba Anda pergi ke pesta pernikahan. Ada yang dalam satu meja, ada yang fokus ke depan melihat acaranya. Dan kebanyakan mereka bukan fokus ke depan, tapi ngapain saudara? Kita sudah kehilangan makna sosial kita dengan BlackBerry loh. Kita sibuk dengan acara kita sendiri. Seringkali
kita memperlakukan Tuhan dengan cara yang sama. Tuhan datang kepada kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan lewat di tengah-tengah kita. Hadiratnya nyata, tapi kita tidak peduli. Karena apa? Kita sudah terbiasa melihat dia. Saya suka mengkritik anak-anak Tuhan yang berkata, di gerejaku lawatan Tuhan terjadi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi akhirnya dia menjadi terbiasa dengan hadirat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya nggak berubah. Dia merasa besok minggu gua datang lagi ke gereja, maka aku akan berjumpa dengan hadirat Tuhan. Senin sampai dengan Sabtu, udahlah. Besok minggu toh ada lagi hadirat Tuhan. Dia lupa day by day. Hidup itu harus keintiman dengan Tuhan. Ini baru pembukaan, saudara. Saya senang ngajar. Dan model Pak Sony begini ya, jangan kaget. Jangan jadi anak Tuhan yang hidup berjalan bersama Tuhan, duduk semeja dengan Tuhan, tapi Anda sibuk dengan BlackBerry-mu. Tuhan sedang datang di rumah itu. Itu sebabnya Tuhan ingat, orang miskin selalu ada padamu. Tapi tidak setiap kali aku ada di sini. Kalau aku ada di sini, maka mari prioritaskan aku. Mereka gak peduli loh. Kurang ajar itu orang itu. Mungkin waktu itu kalau ada BlackBerry, iPad, mereka mainan iPad tuh. Mungkin Tuhan melongo sendiri. Kembali kita ambil ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan. Kenapa saya bisa menjelaskan argumentasi ini? Karena peristiwa setelah itu membuktikan ada yang lebih care terhadap Tuhan Yesus dibanding mereka yang sedang duduk semeja dengan Tuhan. Di situ dikatakan, datanglah seorang perempuan. Kalau Anda melihat bahasa aslinya artinya tiba-tiba, seketika, tanpa diduga, dari balik pintu. Jadi saya percaya di zaman dahulu saudara, kebiasaan orang Ibrani. Begini, kalau dia mau datang ke ruang tamu, kan saya jelaskan tadi tidak boleh wanita langsung masuk nyelonong begitu saja. Dia ngintip, ada tirai, dia ngintip dulu. Saya percaya wanita ini sedang mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke sana. Karena itu satu prinsip sosial, tidak boleh dilanggar. Dia mengumpulkan keberanian di dalam dirinya untuk melihat dan maju ke depan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita tidak punya keberanian yang sama. Ini aktif loh. Datanglah, katakan datanglah. Sekali lagi katakan datanglah. Yang namanya datanglah artinya Anda berpindah posisi dari tempatmu yang lama ke tempatmu yang baru. You have to do something. Ada sesuatu yang terlihat, ada perubahan. Terukur. Tergambarkan, ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Yang lama Anda di sini, yang baru di sini. Kita hadir di sini. Tapi apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda. Ada kontras. Orang-orang yang sedang duduk semeja dengan Tuhan memang terlihat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi wanita ini berani melangkah. Dia membreakdown satu sistem. Bahkan meninggalkan kenyamanan di dalam dirinya. Untuk datang kepada Tuhan. Yang namanya datang itu saudara. Artinya mendekat. Katakan datang adalah mendekat. Kita memang sudah datang ke gereja. Tapi apakah kita berada dalam pengertian yang benar untuk mendekat kepada Tuhan? Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, datang bermasalah, pulang bermasalah. Gereja harus menjadi jawaban buat pergumulan kita loh sebetulnya. Karena bukan gereja melakukan sesuatu, tidak. Di gereja ada hadirat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Dan di mana Anda berjumpa dengan Tuhan, hidupmu berubah. Di gereja Pak Suni di Semarang, kami nggak ada doa khusus buat orang sakit, nggak ada. Saya jarang menumpangkan tangan atas orang sakit. Enggak, saya juga tidak mau.
Orang nanti memberhalakan tangan saya. Saya suruh datang saja. Ada doa pra ibadah datang setengah jam sebelum ibadah doa. Tiba-tiba mereka sembuh sendiri. Atmosfer Tuhan itu menyembuhkan. Amin. Saya tadi masuk ke gereja ini saudara. Anda nyanyi, saya merasakan atmosfer Tuhan. Jadi pertahankan itu dengan baik. Siapa yang datang di bawah atmosfer itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau dia sakit, saya percaya dia sembuh. Makanya Pak Niko itu kan selalu ngajar, kamu sakit ngapain aja, persoalan banyak dalam hidupmu. Nyanyi sembah Tuhan. Tahu kenapa harus nyanyi itu? Mengangkat roh kita, hati kita. Supaya atmosfer sorga terbuka, atmosfer Tuhan turun, sesuatu terjadi. Jangan sampai saya lebih GBI daripada Anda. Anda tumpang 1000 orang sakit, Anda tumpang tangan 1000 orang, tanganmu kemeng. Saya pernah KKR di Soe, ada orang Soe di sini? Jangan coba-coba altar call di Soe saudara. KKR-nya jam 6 sore, jam 2 sore udah datang mereka orang-orang itu. Naik turun gunung. Jadi kalau Anda altar call, begitu Anda sekarang siapa yang mau didoakan maju ke depan, datang 10.000 maju ke depan. Dan mereka tidak mau didoakan oleh pendoa. Misalnya, Pak Yanto, mereka nggak mau. Bukan Pak Yanto pembicaranya, Pak Sony. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak mau. Mereka sodorkan kepala kita, Bapak pegang, belum pegang. Kalau misalnya tangan saya nggak sampai di kepalanya, ayo Bapak cepat Bapak pegang. Udah sekali bilang, Bapak belum 2 kali Bapak pendeta pegang 2 kali. Karena mereka datang dan mendekat, amin. Antusiasme itu harus ada di dalam diri kita loh. Jangan terbiasa dengan Tuhan sehingga akhirnya hubunganmu dengan Tuhan menjadi biasa-biasa saja. Setiap waktu, setiap detik adalah satu kerinduan. Wanita ini pasti punya kerinduan di dalam dirinya. Sehingga dia berani datang kepada Tuhan. Dan ternyata kalau kita baca ayat ini saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong. Datanglah seorang perempuan membawa apa? Suatu buli-buli. Pualam. Wah, tadi saya diskusi di dalam saudara. Wow, saya bilang saya cocok dengan apa yang Anda lakukan. Rupanya enggak ada kantong persembahan ya di gereja ini ya. Sama, di gereja saya juga enggak ada. Saya taruh aja kotak di situ. Kamu kasih, terima kasih. Tidak kasih, ya terima kasih. Kamu tidak sedang memberi kepada gereja. Kamu memberi pada Tuhan. Saya mengajar jemaat, jangan datang hadirat Tuhan. Jangan masuk ke hadirat Tuhan tanpa membawa korban. Dan saya tadi memberi kesaksian. Suatu kali saya nutup gereja. Karena saya begereja baru saudara, kita lagi bangun gereja di Semarang. Jadi kami nggak ada pengerja. Jadi kalau saya berangkat pergi pelayanan seperti ini, saya mesti bolak-balik lihat telepon. Ini jemaat sudah datang belum? Berapa orang yang hadir hari ini? Saya ngecek, ada pengerja yang terlambat enggak? Ya tahu saya jewer itu kalau terlambat. Saya nutup gereja. Begitu nutup gereja, ya, nutup gereja tiba-tiba dari jalan depan ada mobil klakson. Tet, tet. Saya lihat, itu jemaat. Dia buka jendela mobilnya, Pastor, jangan tutup gereja dulu. Pastor, tunggu saya. Oke, dia muter, turun dari mobil, dia langsung pergi seperti ini saudara. Dia langsung ambil amplop, dia naik ke atas di lantai 2. Saya bilang, ngapain? Tadi saya lupa kasih persembahan. Saya tidak akan tenang sepanjang minggu ini dan sepanjang hari ini. Karena aku sudah masuk hadirat Tuhan tadi tanpa membawa korban. Korban bukan hanya duitmu saudara, hatimu, hidupmu itu korban. Pujianmu adalah korban. Tapi dia mengerti prinsip. Lalu setelah dia naik ke atas, kasih persembahan, dan dia turun ke bawah ketemu dengan saya. Aku tenang sekarang pastor. Seringkali kita tidak datang kepada Tuhan membawa korban. Badan kita ada di sini. Pikiran kita entah kemana. Diri kita ada di sini. Tapi sesuatu yang ada pada kita yang hendaknya seharusnya kita beri kepada Tuhan.
entah milik siapa. Makanya saya tidak pernah setuju dalam gereja saya. Saya nggak tahu dengan gereja saudara, ini kan gereja saya yang saya ceritakan. Tidak boleh bawa Alkitab dengan BlackBerry dan segala gadget yang lain. Karena Alkitab tidak diwahyukan dalam bentuk file dan elektronik. Jangan, Alkitab diwahyukan tertulis. Selama Alkitab masih dicetak, maka bawa Alkitab dalam bentuk buku. Haleluya. Ayolah. Jangan bilang ini memudahkan kita, betul ya. Tapi firman itu ditulis, bukan diinstal. Mari kita back to the Bible. Harus kembali, segala sesuatu harus kembali ke Alkitab. Tuhan tidak mengirim file dari sorga lalu tiba-tiba install. Tuhan mewahyukan, ditulis, dicetak. Kecuali nanti kalau sudah tidak dicetak lagi, ya baru kita pakai. Karena saya nggak bisa ngecek jemaat saya lagi ngapain. Lu ngapain buka-buka BB? Lagi baca Alkitab, pastor. Dia lupa di atas ada kamera. Saya putar kameranya kembali, ternyata BBE aman. Habis gereja kita kemana? Yang ketawa itu pelaku. Baik. Saudara, itu yang membuat kita seringkali gagal untuk mengalami perubahan hidup. Datang mendekat pada Tuhan, kita mesti membawa sesuatu. Bawa hatimu, bawa pikiranmu, bawa tubuhmu, bawa tanganmu, bawa keberadaanmu. Makanya kalau nyembah Tuhan itu angkat tanganmu ekspresif dong. Kalau Anda tahu Daud, kenapa Daud begitu dicintai oleh Tuhan? Karena Daud sangat cinta Tuhan. Dia narinya gila-gilaan. Kalau Anda gila-gilaan pada Tuhan, maka Tuhan akan gila-gilaan dalam hidupmu. Lebih baik Anda gila-gilaan pada Tuhan daripada gila di rumah sakit jiwa. Satu-satunya di mana orang Kristen saya izinkan gila adalah gila pada Tuhan. Kita mesti radikal. Kalau kita gila-gilaan pada Tuhan, saudara, hati Tuhan itu pada kita seperti hati Bapa kepada anak. Anak buat kesalahan, dia berkata, nak, kamu buat kesalahan begini harus saya hukum. Tapi karena aku mengasihimu, hukumanmu saya kurangi dikit. Hukuman tetap dihukum. Bapak itu enggak tega melakukan itu. Kalau kita sudah menyentuh hati Tuhan, orang-orang yang duduk semeja dengan Tuhan memang terlihat semeja dengan Tuhan, tapi spiritual connection dengan Tuhan enggak ada. Oleh sebab itu kita belajar dari wanita ini. Jangan menjadi orang yang duduk semeja dengan Tuhan, tapi belajar menjadi seperti wanita ini. Datang kepada Tuhan membawa sesuatu. Katakan datang pada Tuhan membawa sesuatu. Tanya kiri kananmu, hari ini bawa apa sama Tuhan? Tanya. Apa yang dia bawa, saudara? Dia bawa minyak narwastu. Kan Pak Sony baru pulang. Saya bawa saudara essence minyak narwastu. Harum kan? Keren kan? Harum kan? Ini baru segini. Wangi kan? Wangi kan? Wow. Itu satu buli-buli loh, saudara. Ini baru satu ampul. Anda tahu nggak yang dibawa oleh Tuhan itu, yang dibawa kepada Tuhan adalah satu buli-buli. Katakan satu buli-buli minyak narwastu. Ini kalau segala sesuatu tercatat jelas dalam Alkitab, maka ada maknanya. Pertama, kenapa minyak narwastu? Karena minyak narwastu adalah minyak yang sangat harum. Kalau saya campur dengan alkohol, saudara, saya tinggal datang ke sumber AC, saya taruh minyak itu di dekat AC, dalam hitungan detik dia menyebar ke seluruh ruangan dan baunya minta ampun. Harum, harum. Saya kalau pakai di baju, saudara, udah dicuci 3 kali masih bau narwastu.
Begitu hebatnya keharuman dari esens narwastu ini. Begitu hebatnya. Anda bisa bayangkan Ratu Esther 6 bulan direndam di dalam wangi-wangian, salah satunya narwastu. Saya percaya sampai tulang-tulangnya pun bau narwastu. Iya toh? Iya kan? Ini baru digosok begini kan udah harum toh saudara. Apalagi kalau misalnya pas dia itu ada kopoknya saudara, ada dakinya. Pas direndam 6 bulan dalam narwastu pun harum narwastu saudara. Bau keleknya udah gak ada lagi. 6 bulan di narwastu. Ini minyak yang sangat harum. Harum sekali. Hal yang kedua mengenai narwastu ini adalah mengenai fungsinya. Jadi setiap orang itu rupanya di zaman perjanjian baru selalu menyimpan yang namanya minyak narwastu ini di rumahnya. Selalu berusaha dibeli. Uang dikumpul sedikit demi sedikit supaya ada simpanan narwastu di rumah. Kenapa saudara? Kenapa? Karena fungsinya. Fungsi yang pertama dari sebuah narwastu adalah untuk menjadi minyak harum. Dipakai pada saat ada pengantin. Maka pengantin rambutnya dilumuri minyak narwastu. Badannya dilumuri minyak narwastu untuk membawa keharuman. Orang kalau pakai treatment minyak narwastu di kulit saudara, semua yang melorot-melorot jadi kencang. Haleluya. Semua yang keriput-keriput hilang. Saya ini keriput dulu banyak loh saudara. Saya udah tua loh Pak Son ini. Karena pakai narwastu jadi halus lagi. Jadi narwastu untuk treatment. Dia bisa membuka pori-pori tubuh. Sehingga terjadi peremajaan kulit kembali. Tapi esensi yang lebih penting dari sebuah narwastu adalah disimpan kalau ada anggota keluarga yang mati. Kenapa? Karena ada tradisi di mana orang mati diberi rempah-rempah. Dalam Yesus mati kan Anda tahu pagi-pagi wanita-wanita pergi ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah. Betul ya? Diharum-harumkan. Karena orang Yahudi itu kalau mati saudara, dibungkus tubuhnya, ditaruh di sebuah altar batu. Setelah itu saudara dibiarkan, ada 2 ruang dalam kubur orang Yahudi. Setelah dibiarkan di dalam altar batu, maka tubuhnya membusuk tinggal tulang-tulang. Setelah beberapa bulan, tulang-tulangnya dikumpul, kemudian dimasukkan dalam kotak batu, disimpan, lalu ditulis namanya di situ. Lalu ada yang mati lagi, di situ lagi, lalu dibiarkan busuk lagi, tulang-tulangnya dikumpul, dimasukkan di ruang yang kedua. Mereka melakukan itu ketika datang ke kubur Tuhan Yesus supaya bau busuknya enggak keluar. Maka diberi minyak yang sangat kuat baunya. Enggak main-main. Dan yang paling heboh saudara, minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Katakan sangat mahal harganya. Kenapa mahal? Karena di zaman Tuhan Yesus, minyak ini tidak ada di Timur Tengah. Ini barang impor. Dari mana diimpornya? Dari pegunungan Himalaya. Dari Nepal. Diimpor dari sana. Dulu nggak seperti sekarang. Bisa naik pesawat terbang barangnya. Dulu diproduksi di kaki gunung Himalaya. Dibawa oleh kafilah. Sampai ke Timur Tengah naik unta entah berbulan-bulan. Itu sebabnya setiba di Timur Tengah menjadi mahal harganya. Makanya jangan jauh-jauh. Gula 1 kilogram di Jawa beda harganya dengan gula 1 kilogram di Papua. Anda tahu kenapa? Karena ditambah dengan ongkos. Itu sebabnya minyak narwastu sangat mahal. Katakan sangat mahal. Harganya itu kurang lebih 300 dinar. 1 ampul begini kurang lebih 300 liter saudara. Sampai 350 liter. Satu buli-buli itu. Dan sangat mahal. Kalau harganya 300 dinar, maka paling tidak wanita ini mengumpulkan 1 dinar setiap hari. Itu kalau dia bisa dapat 1 dinar setiap hari. Bisa saja dia dapat 1 dinar setiap minggu. Jadi kita bisa membayangkan berapa lama wanita ini mengumpulkan uang 300 dinar demi 1 buli-buli minyak narwastu. Anda bisa membayangkan ini betapa mahalnya.
Sebab 1 dinar itu kita semua mengerti upah seorang bekerja dari pagi sampai sore. Betapa mahalnya. Saya mau menggambarkan kepada saudara bahwa wanita ini tidak datang membawa barang yang biasa-biasa saja. Tapi dia membawa barang yang luar biasa. Apa yang bisa Anda bawa kepada Tuhan setiap hari Minggu? Mari coba refleksikan hidupmu dari apa yang dilakukan oleh wanita ini. Mari bercermin dari apa yang dilakukan oleh wanita ini. Seringkali kita di gereja, saudara, untuk urusan persembahan saja, kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini contoh loh. Kenapa saya ambil contoh mengenai materi? Karena materi ini yang paling sering mengontrol kita. Narwastu ini materi loh. Betul ya? Ini barang mahal, barang langka. Dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Dia berani membawa yang termahal buat Tuhan. Kita mau kasih persembahan, mesti ngitung-ngitung dulu, lihat. Mana yang paling kecil? Udah ketemu yang paling kecil, dicari yang uangnya paling jelek. Itu kan narwastumu yang terbaik buat Tuhan. Itu yang terbaik. Kita di gereja datang untuk tidur. Kalau tidur jangan di gereja, rugi saudara. Nggak bisa tidurnya tanggung. Tidur juga nggak bisa, dengar firman juga nggak bisa. Akhirnya nggak bisa dapat apa-apa. Makanya saya suka turun mimbar. Supaya apa? Saya datang kepada orang-orang yang ngantuk saudara. Begitu dia udah mau nguap, saya datangin dia. Nggak jadi, dia tahan. Itu kan narwastumu buat Tuhan. Kita datang ke gereja dengan kejengkelan, kemarahan. Itu orang itu menjengkelkan saya itu. Kok masih ke gereja ya? Itu kan narwastumu buat Tuhan. Anda masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Wanita ini tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia memberi yang terbaik. Anda tahu ya, yang terbaik artinya benar-benar terbaik. Hari ini, seandainya Tuhan benar-benar hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Bisa enggak Anda membawa satu narwastu buat Tuhan? Yang benar-benar termahal buat saudara. Kita mesti gila-gilaan pada Tuhan loh. Gila-gilaan pada Tuhan. Katakan gila-gilaan pada Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa kita seringkali tidak bisa mengalami terobosan di dalam hidup kita? Karena kita melupakan aspek gila-gilaannya ini. Bagaimana dengan saudara? Narwastu seperti apa yang bisa Anda bawa kepada Tuhan? Kembali ke ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini yang paling penting, bagian yang terakhir ini saudara. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Memang benar kita punya sesuatu yang mahal. Memang benar kita punya sesuatu yang berharga. Tapi sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, yang terbaik itu tetap tersimpan selama Anda menyimpannya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia ambil dari tempat penyimpanannya dan dia pecahkan leher buli-buli itu. Buli-buli itu seperti ini dulu ukurannya. Lalu cara menggunakan minyak di dalam buli-buli di zaman itu saudara. Karena ini minyak yang sangat kuat baunya. Dan supaya baunya tidak keluar, selesai diproduksi, dimasukkan ke dalam buli-buli tanah. Kemudian bagian atasnya disegel. Diberi lagi tanah liat, kemudian dibakar. Jadi nggak bisa diputar. Nggak seperti parfum sekarang tinggal cerot. Nggak. Artinya apa? Sekali ujung buli-buli ini dipatahkan. Cara mematahkannya begini. Lihat Pak Sony. Misalnya ini ujung buli-bulinya. Begini. Ujungnya patah.
Artinya sekali dipatahkan, maka seluruhnya harus digunakan. Anda mengerti sekarang? Dipatahkan. Dipatahkannya bukan dengan diginiin, saudara. Dipukulkan sehingga leher dari botol itu patah. Dengan segera ketika dipatahkan, seluruh bau dari minyak ini menyebar ke seluruh ruangan. Dan semua minyak itu dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus. Yang menjadi teladan buat kita dari peristiwa ini adalah, seringkali memang kita punya sesuatu yang berharga di dalam hidup. Betul? Kita memang membawa sesuatu, tapi kita tidak pernah memecahkan leher buli-buli kita. Apa yang membuat kita gagal memecahkan leher buli-buli dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan? Pertama, kita ego. Kita ego. Yang kedua, kita pelit. Yang ketiga, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita suka nanya, apa untungku? Kalau aku begini, apa untungku? Nyatanya ada orang yang seperti itu dalam komunitas itu kan. Ketika itu dicurahkan kepada Tuhan, dia marah. Dia berkata, buat apa pemborosan ini menjadi gusar? Seringkali orang yang gusar seperti itu adalah orang yang tidak mematahkan leher buli-buli dalam hidupnya. Dan orang ini gagal diingat. Di dalam dirimu ada sesuatu yang berharga dari Tuhan. Haleluya. Dan yang berharga itu tersimpan. Harum. Dia tidak akan pernah keluar sampai Anda memecahkan leher buli-buli itu. Pagi ini, kalau Anda perlu pecahkan leher buli-buli itu, lakukan. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepadamu secara pribadi. Sesuatu yang berharga dalam dirimu itu apa? Pecahkan leher buli-buli. Saya tutup dengan kesaksian. Pak Sony lagi beli tanah untuk gereja di Semarang. Harganya lumayan. Jadi saya bergumul untuk mendapatkan tanah itu. Apa yang saya kerjakan, saudara? Ada duit yang saya simpan untuk beli mobil. Saya itu belum pernah punya mobil yang benar-benar baru. 3 mobil saya itu benar bekas orang lain. Saya berdoa, Tuhan, aku mau punya mobil yang baru. Karena mobil yang bekas yang terakhir kami punya itu nggak bisa dipakai untuk pelayanan. Jadi aku mau punya mobil yang baru. Saya diberkati sedikit demi sedikit terkumpul untuk beli mobil yang baru. Tapi Tuhan bilang begini, ini tanah gereja. Kamu gembala, kamu mesti mecahin leher buli-buli dulu. Baru nanti berkat akan datang. Betul saudara? Saya ngajak istri dan anak ketemu, mari kita rapat keluarga. Kita nggak jadi beli mobil. Loh Pak, kenapa? Uang mobil ini untuk gereja, untuk beli tanah gereja. Kita harus berani memecahkan leher buli-buli kita. Ini sesuatu yang berharga buat kita nak, tapi kita harus berani memecahkan leher buli-buli itu. Kami semua sepakat dan berdoa dengan diiringi air mata. Tapi sejak itu saudara, percepatan demi percepatan terjadi. Kami diberi waktu sampai Oktober 2015 untuk melunasi tanah itu. Tapi bulan ini tanah itu sudah lunas. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Tahu kenapa? Karena leher buli-buli sudah dipecahkan. Tiba-tiba ada seorang pengusaha datang di tengah-tengah proses ini. Akhir tahun lalu dia datang, Pak, ingat saya? Ya ingat, Bapak pernah berdoa untuk bisnis saya. Puji Tuhan. Oke, saya datang Pak, dan bisnis yang pernah Bapak doakan itu sekarang berhasil. Puji Tuhan. Buat apa kamu datang? Karena dulu Bapak berdoa untuk minta, maka sekarang karena sudah dapat, saya minta Bapak berdoa lagi untuk mengucap syukur. Indah bukan? Kami berdoa mengucap syukur. Pulang-pulang, dia kasih Pak Sony 2 cek. Belum diisi ceknya. Suruh ngisi sendiri. Ya kan? Ya beri. Anda tahu buat apa? Bapak beli mobil yang baru ya.
mobil Bapak ini kurang layak. Kalau mogok di jalan pelayanan di desa kan Bapak susah dorongnya. Dia tahu. Padahal uang mobil sudah saya taruh buat tanah. Berani memecahkan leher buli-buli. Anda akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Saya iseng nanya, mobil seperti apa yang diizinkan saya beli? Iya kan? Suruh nulis sendiri, yang cek yang satu untuk DP, cek yang satu untuk lunas. Dia bilang, terserah Pak, Bapak pilih mobil apa, semahal apapun masih sanggup saya. Pendeta juga manusia. Come on, Pak Sony ini manusia, bukan malaikat, bukan dewa, punya keinginan, betul kan? Iya kan? Saya berpikir-pikir, sama mobil apa ya? Iya kan? Paling mahal Alphard, Velfire, saya bilang cocok itu. Iya kan? Ini jujur saya, ini proses yang saya alami. Saya doa, kayaknya mantap dah. Karena kadang-kadang orang kalau sudah punya keinginan, dia susah menyelaraskan keinginannya dan keinginan Tuhan. Dia pikir keinginannya adalah keinginan Tuhan. Oh ini kayaknya yang Tuhan kasih deh. Padahal sebenarnya bukan. Ini pengalaman kita, saya hanya mewakili pengalaman saudara loh. Tapi belakangan saya mikir-mikir, Alphardnya gratis. Tapi bensinnya kan gak gratis. Itu kan 1:4. Duit dari mana bensin? Saya pergi pelayanan ke Pati, itu udah habis berapa ratus ribu. 1:4, belum memeliharanya. Iya kan? Lalu saya nggak bisa pakai mobil itu pelayanan ke desa. Saya suka ke desa saudara. Nanti kalau kebaret atau ada anak nakal atau dilempar, justru saya memberhalakan mobilnya. Betul kan? Aduh. Nggak jadi deh. Saya doa, saya bilang saya beli Toyota saja. Memang kijang tiada duanya. Saya telepon orangnya, Pak. Saya jadinya beli kijang ya Pak. Malah saya diketawain. Pak, kok yang itu? Serius Pak? Mantap. Ya iyalah. Emangnya kamu kasih uang bensin apa? Dia ketawa. Baik, kasih DP. Saya cairkan cek yang pertama untuk DP. Ini hebatnya loh. Kalau kita sudah mematahkan leher buli-buli itu hebatnya Tuhan seperti ini. Tuhan kasih apa yang menjadi kerinduan hati kita dengan cara yang begitu indah. Maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, patahkan leher buli-buli itu hari ini. Amin Bapak Ibu. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Patahkan leher buli-bulimu. Jangan hitung-hitungan. Setelah saya bayar DP, kan mobilnya belum datang. Saya mikir-mikir lagi. Kan cek yang satu belum cair. Saya ini lagi beli tanah. Lumayan kan. Sisa 300 juta itu kan bisa cicilan 3 bulan. Kan saya harus nyicil untuk beli tanah 100 juta setiap bulan. Duit dari mana? Saya tidak mau minta-minta sama orang loh saudara. Saya bercerita ini karena udah lunas. Mintanya sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Tuhan kasih tahu. Coba berdoalah. Saya doa terus. Saya ngomong ke anak-anak, nak, mobil kita patahkan leher buli-bulinya lagi. Maksud papa gimana? Kan yang pertama duit mobil untuk gereja. Sekarang mobil tinggal tunggu. Papa bilang mobil diserahkan lagi. Lumayan loh nak, 3 bulan cicilan. Lumayan. Nanti mobil pasti Tuhan kirim lagi. Siapa tahu kita menang undian. Iya, karena saya suka ngisi undian saudara. Dan selalu dapat. Siapa tahu. Apa yang terjadi? Pemain musik maju ke depan. Apa yang terjadi saudara? Anak-anak dengan berat hati. Ya udah, saya telepon orangnya, Pak. Bisa enggak Pak ya? Enggak jadi mobil. Jadi cek yang terakhir saya cairkan seharga Kijang Innova saja. Buat apa Pak Sony? Lumayan Pak untuk cicilan gereja 3 bulan. Oke, saya doa dulu ya. Dia doa. Saya bilang kalau orang ini bilang oke, maka itu tanda dari Tuhan. Oke. Bebas kan? Kalau sudah mematahkan leher buli-buli itu enak saudara. Hatimu tidak melekat pada materi. Hatimu melekat pada Tuhan. Daging tetap ada, sayang ya. Aduh sayang ya. Tapi ya udahlah. Besoknya, beberapa hari kemudian, orangnya telepon, maaf Pak Pendeta, itu janji iman. Yang namanya janji iman harus ada seperti saya imani. Janji iman saya mobil, maka itu harus tetap jadi mobil.
mematahkan leher buli-buli. Anda harus berani melepas hak kepemilikan yang ada padamu. Anda lagi jengkel pada orang, hatimu lagi sakit, ayo patahkan leher buli-bulimu. Lepaskan pengampunan. Amin. Anda lagi benci disakitin orang, udahlah. Tertawa saja, patahkan leher buli-buli. Kalau Anda mematahkan leher buli-bulimu, Tuhan akan ingat saudara. Pagi ini, mau gak mematahkan leher buli-buli? Amin. Biarkan sesuatu yang harum dari dalam dirimu itu keluar buat Tuhan. Kalau itu keluar, Tuhan akan memberkati kita kembali. Tundukkan kepalamu.